Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati selaku moderator bagi kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang organisasional kultur. Selanjutnya, berikut anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Muhammad Agung Nugroho, tim 2020 11496. Yang kedua, Linda Fitriana, tim 2020 11499. Yang ketiga, Puji Wahyuningrum, tim 2020 11500. Yang keempat, Dini Ayu Nirmalasari, tim 2020 11501. Yang kelima, Ahmad Izul Ma'ali, NIM 2020 11503. Yang keenam, Ahmad Ferdiansyah, NIM 2020 11504. Yang ketujuh, Dwi Fatmawati, NIM 2020 11519. Dan yang terakhir, Ani Rizky Ayu Maharani, NIM 2020 11567. Berikut materi akan disampaikan oleh Agung Nugroho. Saya persilahkan. Mohon maaf, Agung Nugroho, suaranya masih belum terdengar. Harap mikrofonnya dihidupkan. Definisi budaya organisasi. Menurut J.S. Meron, organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester G. Bernard, organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih, suatu sistem dari aktivitas-aktivitas atau kekuatan-kekuatan perorangan yang dikoordinasikan secara sadar. Jadi, budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok, yang kemudian mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait seperti di atas. Karakteristik budaya organisasi, inovasi dan pengambilan risiko. Memperhatikan detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, keagresifan. Saya kembalikan kepada Mbak Dwi Fatmawati. Selanjutnya, materi disampaikan oleh Mbak Linda. Mbak Linda, saya persilahkan. Fungsi budaya organisasi. 1. Batas. Budaya berperan sebagai penentu batas. 2. Komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen. 3. Identitas. Budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. 4. Stabilitas. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial. 5. Membentuk sikap dan perilaku. Budaya bertindak sebagai mekanisme alasan yang masuk akal. Hambatan budaya organisasi. 1. Hambatan terhadap perubahan. 2. Hambatan terhadap keanekaragaman. 3. Hambatan terhadap merger dan akuisisi. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi disampaikan oleh Mbak Puji. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sebuah budaya dimulai. Proses penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Yang pertama yaitu pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Nah, yang kedua yaitu pendiri melakukan indoktrinasi dan menyosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. Nah, yang terakhir yaitu perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi
keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Selanjutnya, silahkan Mbak Dini, bisa dilanjutkan. selanjutnya yaitu mempertahankan budaya agar tetap hidup. Kekuatan yang menjadi bagian penting dalam mempertahankan budaya. Yang pertama yaitu seleksi. Tujuan dari proses seleksi adalah mengidentifikasi dan memperkerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam organisasi itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak juga mempunyai dampak besar pada budaya organisasi. Lewat apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka berperilaku. Eksekutif senior menegakkan norma-norma yang mengalir ke bawah sepanjang organisasi. Nah, yang terakhir yaitu sosialisasi. Tidak peduli betapa baik yang telah dilakukan organisasi itu dalam perekrutan dan seleksi, karyawan baru tidak sepenuhnya terindoktrinasi oleh budaya organisasi itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Dini. Mbak Dini, saya persilahkan. Baik. Slide selanjutnya tolong. Slide selanjutnya tolong. Gimana Mbak Dini, apa ada masalah? Baik, bisa dilanjutkan oleh Mas Izul. Mas Izul, saya persilahkan. Sebuah budaya terbentuk. Budaya awal berasal dari filosofi pendiri organisasi. Hal ini selanjutnya sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam proses penerimaan karyawan baru. Tindakan-tindakan manajemen puncak membentuk iklim umum mengenai perilaku-perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Bagaimana cara karyawan-karyawan baru bersosialisasi akan bergantung kepada tingkat keberhasilan yang diraih dalam menyesuaikan nilai-nilai yang dianut karyawan-karyawan baru tersebut dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi saat dilakukan proses seleksi dan dengan keinginan manajemen berkaitan dengan metode sosialisasi. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Dini. Baik, saya mohon maaf sebelumnya karena terkendala oleh jaringan. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai bagaimana para pekerja mempelajari budaya. Yang pertama itu salah satunya ada cerita. Cerita ini mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi dalam memulai sebuah usaha, sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang, dan hal ini dapat menjadi motivasi untuk karyawan untuk bekerja lebih keras dan mau memahaminya. Contohnya,
Anak pendiri perusahaan Y menceritakan perjuangan ayahnya saat mendirikan perusahaan Y kepada karyawannya, sehingga hal itu membuat para karyawannya menjadi termotivasi dengan cerita perjuangan tersebut dan membuat para karyawannya lebih memiliki perasaan untuk mencintai perusahaan. Selanjutnya ada ada ritual. Mohon maaf, ini ada kalau ada suara yang mengganggu. Selanjutnya ada ritual atau upacara-upacara. Slide-nya tolong. Sebelumnya. Nah, ritual adalah deretan kegiatan berulang yang mengungkapkan atau memperkuat nilai-nilai utama organisasi, sasaran apa yang paling penting, dan lain sebagainya. Contohnya, kita sering melihat waktu kita SMA atau SMK sebelum memulai pelajaran, itu kita sering membaca Asmaul Husna sebelum memulai suatu kegiatan atau suatu pelajaran. Nah, hal tersebut yang dinamakan ritual atau sesuatu yang dianut oleh perusahaan tersebut untuk nantinya dapat membawa hal baik. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol material. Nah, simbol-simbol ini bisa berbentuk seperti seragam atau logo. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada bahasa. Bahasa itu merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, tiap bidang, divisi, atau semacamnya memiliki bahasa atau jargon yang khas, yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Contohnya, misal divisi A mempunyai yel-yel atau jargon yang dibunyikan sebelum memulai suatu kegiatan atau pekerjaan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya bisa dipelajari dibacakan oleh Mas Ferdiansyah. Menciptakan para pekerja yang beretika, menjadi panutan yang terlibat. Kedua, mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. Ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika. Keempat, memberikan ketidakseimbangan atas tindakan beretika. Kelima, menyediakan mekanisme perlindungan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Ani. Mbak Ani, saya persilahkan. Menciptakan budaya yang positif. 1. Membangun kekuatan pekerja. 2. Memberikan imbalan yang lebih sering daripada hukuman. 3. Menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan. 4. Batasan dari budaya yang positif. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut yaitu setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Suatu budaya organisasi mempunyai peran penting dalam perusahaan karena mempunyai sejumlah fungsi dalam organisasi, yaitu budaya menciptakan pembeda yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota perusahaan. Budaya juga memudahkan tercapainya komitmen yang lebih luas terhadap kepentingan bersama daripada kepentingan individual, dan budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Para pekerja membentuk keseluruhan persepsi organisasi yang subjektif,
yang didasarkan pada faktor-faktor seperti tingkat toleransi atas resiko, penekanan pada tim, dan mendukung para individu. Keseluruhan persepsi ini menjadi budaya organisasi atau kepribadian serta memengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Dengan budaya yang lebih kuat akan memiliki dampak yang lebih besar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Saya meminta maaf.